sapi-sapi yang terkena PMK, produksi dagingnya itu masih bisa kita konsumsi. PMK adalah penyakit mulut dan kuku atau foot mouth disease. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh golongan virus atau aftovirus, tepatnya Aphthai epizootica. PMK ini menyerang sapi-sapi, domba, kambing, khususnya hewan-hewan yang berkuku dua atau berkuku belah. Ciri-ciri sapi yang kena PMK, yang pertama itu suhu badan sapi tersebut naik. Jadi berada di kisaran 39 sampai 45 derajat. Kita bisa memeriksa melalui anus dengan menggunakan termometer. Kalau memang sudah ada indikasi seperti itu, ya nanti harus kita isolasi. Yang kedua, adanya dia turun intik, nafsu makan dia berkurang. Kemudian secara gerakan juga dia lemah, lesu dia. Yang ketiga yang harus kita perhatikan juga adanya lepuhan di dalam mulut, ya. Biasanya bisa kita lihat kalau misalnya kita temukan di dalam lidah, di dalam mulut ada lepuhan, itu yang merupakan ciri utama. Kemudian ciri yang lainnya juga bisa kita lihat adanya dia produktivitas salivanya lebih tinggi. Dia berbusa, Pak, mulutnya. Sembari dia akan mengeluarkan lidah, dibuang ke kanan, ke kiri. Itu salah satu cirinya. Dan ciri yang paling dia menunjukkan vital atau klinis itu biasanya di antara celah kaki, teracak itu mengalami pembengkakan merah. Kemudian dia akan sulit untuk bangkit, untuk berdiri, bahkan untuk berjalan dia akan pincang. Dan pada kondisi yang sangat parah, kuku itu akan terkelupas. Nah, ini ciri-ciri PMK. Namun demikian, PMK memang menular kepada hewan yang lain dalam bisa jadi cepat, bisa jadi tidak. Kalau memang penanganan kita bagus, dia akan menular pada hewan-hewan seperti sapi, domba, kambing, jerapah, bahkan gajah pun bisa terindikasi dapat terkena. Akan tetapi pada manusia itu tidak zoonosis, artinya tidak menularkan kepada manusia. Jadi sapi-sapi yang terkena PMK secara produksi dagingnya itu masih bisa kita konsumsi, dengan catatan proses memasaknya dibutuhkan waktu paling tidak 30 menit dengan suhu minimal 70 derajat. Sehingga dengan demikian sapi-sapi PMK dagingnya masih tetap bisa dikonsumsi. Sebenarnya sih kalau di pinggir jalan kita simpel aja sih, Pak. Asal misalnya kita lihat ya. Kita lihat misalnya dengan posisi seperti itu kan sapi jilat-jilat ya, Pak ya. Jilat-jilatnya posisinya begitu dia ngeluarin lidah itu masih normal. Satu. Terus yang kedua, Pak, ini kalau PMK ini ada kropeng, Pak. Terus begitu lidah ditarik itu ada berkas kayak apa ya, mungkin kayak bekas kayak tinta gitu, terus ada yang melepuh gitu. Kemudian dari tingkat pergerakan juga dia lebih banyak lamun, lebih banyak diam. Nah itu, Pak, yang harus diwaspadai pada saat di pinggir jalan. Meskipun sebenarnya untuk Hari Raya Idul Kurban saat ini penjualan sapi-sapi yang di pinggir jalan itu kalau dari dinas tidak diperkenankan gitu. Karena itu juga salah satu kan bagaimana kita mengeliminir daripada penyebaran PMK itu sendiri.